asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur dan tentunya kita selalu menghanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di tempat yang mulia ini guna dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka sampai akhir zaman. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kami beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu pas Jumat yang lalu sebesar Rp1.216.000. Adapun pengeluaran rutin setiap Jumat sebesar Rp532.000, sehingga saldo sampai hari ini sebesar Rp17.092.000. Adapun yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustadz Fuad Baso Rahmat SHIMA sekaligus imam salat Jumat. Adapun yang bertindak sebagai muazzin yaitu Saudara Ukriansah. Itulah tadi susunan acara pada Jumat hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dengan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, tawadhu dan tadarru' kepada Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqallah. Saya mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada diri jamaah untuk terus bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dalam arti meningkatkan kesungguhan kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita bangun kehidupan ini dengan moralitas agama sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan hamba Allah yang berakhlak mulia dan bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita memperhatikan dengan seksama isi Al-Quran, maka akan kita dapatkan sebagian di dalamnya menggambarkan kisah-kisah tentang sejarah umat terdahulu, yang mana kejayaannya dan keuntungannya berbanding lurus dengan moralitas masyarakat itu sendiri. Yang menjunjung tinggi moralitas akan berjaya. Sebaliknya, yang bobrok moralitasnya akan binasa, akan mengalami kemerosotan bahkan kehancuran. Misalnya kaum Ad, Thamud dan Madian dan lain sebagainya. Kehancuran dan kebinasaan yang mereka dapatkan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Moralitas mereka tinggalkan. Utusan Rasul dan Nabi mereka dustakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dan Nabi untuk mengangkat derajat dan martabat mereka. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Haqq ayat 4-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum Thamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Thamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Fakta sejarah juga telah menyatakan di belahan barat sana kerajaan Romawi ketika itu yang telah sampai pula pada puncak kejayaannya hancur binasa pula karena meninggalkan moralitas. Begitu pula di belahan timur sana ada dinasti Abbasiyah yang telah sampai pula pada puncak kejayaannya, namun hancur begitu saja diporak-porandakan oleh bangsa Mongol yang mana belum mengenal tamadun dan peradaban. Penyair kondang Mesir Syauqi menyatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa minhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Hanyalah umat-umat yang beradab dan berakhlak mulia yang akan tetap eksis, bertahan dalam kejayaannya. Tetapi manakala mereka tidak lagi bermoral, maka ekstensi dan kejayaan mereka akan lenyap pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekilas ini adalah gambaran kemajuan teknologi, kekayaan yang melimpah, serta peradaban yang dibangun susah payah tidak akan mampu bertahan bila mana masyarakat suatu bangsa itu mengabaikan akhlak yang luhur. Dekadensi moral telah menyeret kejayaan mereka ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Maka bukanlah sesuatu yang mustahil, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin apabila negara kita, bangsa kita ini, bangsa Indonesia bisa jadi pula hancur begitu saja apabila setiap komponen masyarakatnya telah meninggalkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Maka sepulangnya kita dari Masjid Al-Muhajirin ini, kita ingatkan sanak famili keluarga kita untuk menjaga moralnya, menjaga akhlak mulianya. Jangan sampai demi konten, jangan sampai agar viral, akhlak mulia dilupakan begitu saja. Akhlakul karimah yang telah diajarkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita biarkan berlalu begitu saja. Maka kita harus ingatkan karena kita memiliki kewajiban akan hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kaum muslimin yang merupakan mayoritas yang berada dalam bangsa Indonesia ini, tentunya kita harus lebih peduli menjadi pelopor dari bangsa kita untuk menjunjung tinggi akhlakul karimah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang diutus oleh Allah, salah satu misi pentingnya yaitu menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti. Keluhuran budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pula memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berbudi pekerti yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengingatkan kita bahwa akhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur ini memiliki timbangan yang berat, memiliki pengaruh yang signifikan dalam waktu penimbangan kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluqi." Tidak ada sesuatu yang lebih berat bobot timbangan pahalanya dibandingkan dengan budi pekerti yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana kita membangun manusia yang bermoral,
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kami mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla." Orang mukmin yang paling mulia Islamnya adalah orang yang dapat membuat orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang mukmin yang paling utama imannya adalah seseorang yang bagus budi pekertinya. Dan orang hijrah yang paling utama yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Sedangkan jihad yang paling utama adalah memerangi hawa nafsu demi mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Umar. Demikianlah di antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang urgensinya akhlak mulia bagi umat Islam, bagi kehidupan manusia, baik kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Betapa pentingnya akhlakul karimah, sehingga termasuk tujuan terpenting risalah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bangun kehidupan kita dengan akhlak yang mulia, dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Harus kita bangun, kita tanamkan dalam keluarga kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, baik secara vertikal hubungan kita kepada Allah, maupun secara horizontal hubungan kita sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan ridhonya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan amanat ini, sehingga kita mampu berakhlakul karimah, karena tiada upaya selain dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amau. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunun bi khabarin, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbahati kudsih. Faqala Allah ta'ala wa lam yadhal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ij'alna wa dhurriyyatina muqimas salah. Rabbana uzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna
ونعملا صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله، بقول لا إله إلا الله، بقول لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا من نعمته يؤتيكم، ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.